Halo, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan nama saya Zahra Azata Sugiana dengan NIM PO 71390555 dari kelas 1A. Jadi pada video kali ini saya akan membahas salah satu judul pada tugas statistika farmasi yaitu uji deskriptif. Nah, di sini saya memiliki judul yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku suami medikasi batuk dengan analisis peran pengetahuan, jenis kelamin, dan status pekerjaan di Kecamatan Semayung. Dengan kuesioner yang pertama itu kuesioner tentang pengetahuan pengetahuan tentang batuk. Nah, di sini saya memiliki formulir data responden dengan yang pertama itu mencakup nama, yang kedua jenis kelamin, yang pendidikan ketiga itu ada pendidikan terakhir yaitu SD, SMP, SMA serta perguruan tinggi. Kemudian yang keempat ada pekerjaan, ada wira swasta, IRT, ASN serta petani dan lainnya. Dengan petunjuk pengisian yang pertama, bacalah setiap pernyataan dengan teliti, berilah tanda centang pada kolom ya, tidak atau tidak menjawab sesuai dengan pengetahuan. Kemudian yang ketiga, tidak ada jawaban benar atau salah. Jawablah secara jujur berdasarkan apa yang Anda ketahui. Dan yang keempat, jika Anda ragu atau tidak ingin menjawab, silakan pilih tidak menjawab. Nah, di sini saya memiliki 5 pertanyaan. Begitupun dengan kuesioner pelaksanaan suami medikasi batuk, ada formulir data respondennya, petunjuk pengisian, serta 5 pertanyaan. Nah, dari kuesioner tadi saya mendapatkan data. Di sini dalam bentuk tabulasi data. Yang pertama itu ada karakteristik responden. Di sini ada 30 responden. Kemudian pengetahuan tentang batuk juga ada 30 responden. Begitupun dengan pelaksanaan suami medikasi, ada 30 responden. Nah, dari data-data tadi, saya mengkategorikannya. Yang pertama itu karakteristik responden. Dua ini dalam pendidikan adalah menengah. Jadi dengan kategori pendidikan, dasar itu 1, menengah itu 2, tinggi itu 3, pada jenis kelamin laki-laki itu 1, perempuan itu 2, pekerjaan ASN 1, ERT 2, wira swasta 3, dan petani 4. Dengan untuk pengetahuan dan suami medikasi, iya atau benar itu 1, tidak atau salah itu 2, dan tidak menjawab atau tidak tahu itu 3. Nah, dari kategori tadi saya mendapatkan 30 data yang sudah saya kategorikan pada pengetahuan serta suami medikasi. Langsung saja kita masuk ke dalam tutorial SPSS. Yang pertama, kita akan melakukan analisis deskriptif karakteristik responden. Caranya yang pertama, input data tabel karakteristik responden yang sudah dalam bentuk dikategorikan ke bagian data view SPSS. Lalu pada bagian variabel view, ubah kolom nama PDD itu pendidikan, JK itu jenis kelamin, dan PKJ itu pekerjaan. Desimalnya boleh diubah ke 0, boleh tidak. Kemudian yang paling penting adalah pada bagian values, masukkan kategori yang sudah dibuat pada masing-masing variabel. Contoh pada variabel pendidikan, value 1 itu SD, 2 itu SMP atau SMA, dan 3 itu perguruan tinggi, dan gitu juga seterusnya. Kemudian jika sudah, kita klik Analyze, kemudian kita klik Deskriptif Statistik, lalu klik Frekuensi. Masukkan variabel pendidikan, jenis kelamin, dan PKJ pada variabel sebelah kanan, klik OK. Lalu output yang diperlukan yaitu tabel frekuensi. Kemudian kita melakukan uji validitas. Caranya tambahkan kolom total pada tabel data pengetahuan batuk DSL. Kemudian kita klik Sum, P1 tambah P2 tambah P3 tambah P4 tambah P5 lalu klik Enter. Kemudian kita blok semua data P1 sampai P5 beserta total lalu masukkan ke SPSS. Kemudian pada variabel view itu ubah pada kolom nama P1 sampai P5 kemudian total. Desimalnya boleh diubah ke 0 atau tidak diubah juga tidak masalah. Kemudian pengaturan lain itu boleh diubah atau tidak opsional. Jika sudah, kita klik Analyze, kemudian klik Correlate, kemudian klik Bivariate, masukkan P1 sampai P5 dan total ke kolom kanan. Pastikan pada bagian Correlation Coefficient centang pada kolom Person, lalu klik OK. Output berupa tabel correlation yang diperhatikan yaitu nilai Person Correlation. R dihitung pada setiap
variabel. Lalu bandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel untuk membuktikan kevalitan tiap pertanyaan. Nah, lakukan cara yang sama untuk menguji validitas data pelaksanaan swamedikasi. Kemudian kita melakukan uji cross table. Sebelum masuk SPSS, kita harus mendapatkan nilai mean dan standar deviasi untuk menentukan batas kategori tinggi, sedang, atau rendah. Buka kembali Excel yang berisi data kita tadi. Di samping kolom total itu tambahkan kolom baru, yaitu score marks. Jumlah pertanyaan dikali skor tertinggi, yaitu ada 5 pertanyaan dikali dengan skor tertinggi yaitu 3, 15. Lalu pada kolom kanan, sebelah kanan skor max yaitu kolom nilai, yaitu dengan skala 0 sampai 100. Masukkan rumus sama dengan, kemudian klik total dibagi 15 dikali 100. Jika sudah, kita gunakan data analisis. Klik data, kemudian kita klik data analisis, kemudian klik deskriptif statistik. Kemudian kita blok kolom nilai, kemudian kita centang summary statistik, klik OK. Catat nilai mean dan standar deviasinya. Kemudian kita membuat kategori. Buat kategori dengan cara nilai tinggi itu sama dengan nilai yang lebih besar dari mean ditambah standar deviasi. Sedangkan rendah itu nilai yang lebih kecil daripada mean dikurang standar deviasi. Sedangkan sedang itu nilai di antara rendah sampai dengan nilai tinggi. Lalu di samping kolom nilai buat tambahan kolom untuk data nilai dalam bentuk kategori sesuai kategori yang tadi dibuat. Caranya buka SPSS, lalu salin data nilai yang sudah dikategorikan ke data view, kemudian pindah ke variabel view, ubah namanya menjadi pengetahuan. Pada kolom values tambahkan 3 itu tinggi, 2 sedang, dan 1 rendah. Jika sudah, klik analyze, kemudian pilih deskriptif statistik, lalu cross tabs. Pindahkan pendidikan, jenis kelamin, dan PKJ ke kolom rows dan pengetahuan ke kolom columns. Lalu klik statistik, centang chi-square, klik continue. Kemudian klik cell, centang observed, dan expected. Klik continue, lalu klik OK. Lakukan pada tabel pengetahuan batuk dan pelaksanaan swamedikasi. Jika sudah didapat tabel-tabel hasil outputnya tadi, maka di sini ada beberapa tabel, yaitu yang pertama ada analisis deskriptif frekuensi responden dengan tabel statistik, kemudian pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan, ada uji validitas pengetahuan batuk, ada correlation, ada uji validitas data pelaksanaan swamedikasi. Nah, pada cross tabs, yang pertama itu ada pengetahuan tentang batuk, terdapat case browsing summary, kemudian ada pendidikan, cross tab dan chi-square-nya, jenis kelamin ada cross tab dan chi-square-nya, begitu juga dengan pekerjaan. Pelaksanaan swamedikasi juga sama, ada cross tab pendidikan, chi-square-nya, jenis kelamin, serta pekerjaan. Nah, dari tabel-tabel tadi didapatlah interpretasi, analisis deskriptif karakteristik responden. Dengan dasar pengambilan keputusan, yaitu kategori dengan presentasi tertinggi itu berarti dominan dalam sampel penelitian. Distribusi frekuensi ini menggambarkan karakteristik responden. Nah, dari data tadi diperolehlah hasil pada tingkat pendidikan terdapat pada SD itu terdapat 12 responden yang berarti ini paling dominan karena yang SMP atau SMA serta perguruan tinggi itu di bawah 12 responden. Kemudian pada jenis kelamin, yaitu laki-laki terdapat 16 responden, perempuan 14 responden. Itu berarti laki-laki ini sedikit lebih banyak daripada perempuan. Kemudian pekerjaan itu ASN 12 responden, IRT 7 responden, wira swasta 6 responden, petani 5 responden. Yang paling dominan di sini adalah ASN dengan 12 responden. Nah, karena mayoritas responden ini berpendidikan terakhir SD, kemudian berjenis kelamin laki-laki dan bekerja sebagai ASN, maka sampel penelitian didominasi oleh responden laki-laki dengan tingkat pendidikan dasar dan berprofesi sebagai ASN. Pada uji validitas data pengetahuan batuk, di sini terdapat dasar pengambilan keputusan dengan nilai R hitung lebih besar dari R table. Pertanyaan valid dengan nilai signifikasi yaitu lebih kecil dari 0,05, yaitu berarti korelasinya bermakna. Di sini ada
terdapat hasil dari P1, P2, P3, sampai P5 dengan nilai signifikasi dan R hitungnya. Nah, interpretasi berdasarkan output SPSS di atas, item P1, P2, P3, dan P4 ini memiliki nilai RR yang lebih hitung dari RR tabel, yaitu 0,361 dengan nilai signifikasinya itu lebih kecil daripada 0,05, sehingga keempat item tersebut dinyatakan valid. Namun pada item P5 ini memiliki nilai RR hitungnya lebih kecil daripada RR tabel dan nilai signifikasi, sehingga item P5 ini dinyatakan tidak valid. Kemudian pada uji validitas data pelaksanaan swamedikasi, ini juga terdapat 5 data dengan nilai R hitung dan nilai signifikasinya dengan dasar pengambil keputusannya sama. Nah, interpretasinya berdasarkan output SPSS di atas, P1, P2, P3, dan P4 itu memiliki nilai RR hitung yang lebih besar dari RR tabel, itu 0,361 dengan nilai signifikasinya lebih kecil daripada 0,05, sehingga keempat item tersebut dinyatakan valid. Namun pada item P5-nya memiliki nilai RR hitungnya lebih kecil dari RR tabel dan nilai signifikasinya lebih besar daripada 0,05, sehingga item P5 ini dinyatakan tidak valid. Pada uji Chi-square, yang pertama ada hubungan pendidikan dengan pengetahuan. Dasar pengambilan keputusannya, jika nilai signifikasinya lebih kecil daripada 0,05, ada hubungan signifikan. Tetapi jika nilainya lebih besar, itu tidak ada hubungan signifikan. Nah, pada uji Chi-square hubungan pendidikan dengan batuk ini memiliki nilai signifikasinya 0,112. Karena 0,112 ini lebih besar daripada 0,05, maka tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan tingkat pengetahuan masyarakat tentang batuk. Artinya tingkat pendidikan responden atau perguruan tinggi tingkat pendidikan responden ini tidak mempengaruhi pengetahuan mereka mengenai batuk dalam penelitian. Kemudian selanjutnya itu hubungan antara jenis kelamin dengan pengetahuan batuk. Dengan dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikasinya lebih kecil daripada 0,05, maka ada hubungan signifikan. Begitu juga sebaliknya, jika lebih besar atau sama dengan 0,05, maka tidak ada hubungan signifikan. Di sini saya memiliki hasil, yaitu nilai signifikasinya 0,244. Nah, interpretasinya karena 0,244 ini lebih besar daripada 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan tingkat pengetahuan masyarakat tentang batuk. Artinya, baik responden laki-laki maupun perempuan ini memiliki tingkat pengetahuan yang cenderung sama mengenai batuk dalam penelitian ini. Kemudian hubungan pekerjaan dengan pengetahuan batuk, dasar pengambil keputusannya juga sama. Di sini nilai signifikasinya 0,682, yaitu lebih besar. Maka tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis pekerjaan dengan pengetahuan masyarakat tentang batuk. Artinya profesi responden itu tidak mempengaruhi pengetahuan mereka mengenai batuk dalam penelitian ini. Kemudian ada uji Chi-square, yaitu yang pertama ada hubungan pendidikan dengan pelaksanaan swamedikasi dengan dengan dasar pengambilan keputusannya sama. Di sini antara pendidikan dengan pelaksanaan swamedikasi mendapatkan nilai signifikasinya 0,592. Itu karena nilai ini lebih besar, maka tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan pelaksanaan swamedikasi batuk. Kemudian hubungan antara jenis kelamin dengan pelaksanaan swamedikasi mendapatkan nilai signifikasinya lebih besar juga daripada 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan pelaksanaan swamedikasi. Kemudian yang selanjutnya ada hubungan pekerjaan dengan pelaksanaan swamedikasi. Dengan nilai signifikasinya juga lebih besar daripada 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis pekerjaan dengan pelaksanaan swamedikasi batuk. Nah, dari hasil output dan interpretasi kita tadi, di sini mendapatkan kesimpulan berdasarkan analisis data terhadap 30 responden di Apotik Ternak Kecamatan Pemayung dapat disimpulkan bahwa pada pemenuhan asumsi uji validitas, data kuesioner pengetahuan tentang batuk dan pelaksanaan swamedikasi ini
diuji menggunakan uji korelasi Pearson dengan nilai R tabelnya 0,361. Hasil menunjukkan bahwa 4 dari 5 item pada masing-masing kuesioner itu memiliki nilai R hitungnya lebih besar pada 0 R tabel dan nilai signifikasinya lebih kecil daripada 0,5 sehingga dinyatakan valid. Namun pada item P5, baik itu pada pengetahuan dan soal medikasi ini tidak dinyatakan valid karena nilai R hitungnya lebih kecil daripada R tabel dan nilai signifikasinya lebih besar daripada 0,5 sehingga perlu direvisi untuk penelitian selanjutnya. Kemudian pada pengujian, hasil pengujian hipotesis pada uji C-square itu hubungan pendidikan dengan pengetahuan batuk. Semuanya ini diterima, baik pada hubungan pendidikan dengan pengetahuan batuk, jenis kelamin dengan pengetahuan batuk, pekerjaan dengan pengetahuan batuk, pendidikan dengan pelaksanaan suami medikasi, sampai ke hubungan pekerjaan dengan pelaksanaan suami medikasi ini semuanya H0-nya diterima. Maka hasilnya tidak terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara karakteristik responden dengan tingkat pengetahuan tentang batuk maupun pelaksanaan swamedikasi batuk di Kecamatan Kemayung. Dengan kata lain, perilaku swamedikasi masyarakat ini cenderung sama terlepas dari latar belakang demografis mereka, sehingga upaya edukasi kesehatan perlu dilakukan secara menyeluruh kepada semua kelompok masyarakat. Baik, itu saja mungkin penjelasan yang saya dapat jelaskan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.